Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan bagi kita semua untuk talabul ilmi. Keutamaannya yang besar ya. Maka nikmat yang agung dimudahkan untuk talabul ilmi. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Dosa besar yang ke-33 yang disebutkan Imam Dhahabi dalam cetakan Indonesia Darussunnah ini ya, yaitu riya, merupakan sifat orang munafik. Riya yang merupakan sifat orang munafik. Da'ul udhal, penyakit yang sangat membahayakan, penyakit yang termasuk merusak amal-amal soleh kita yang kita kerjakan adalah namanya riya. Riya ini syirik asghar ketika sedikit, tapi kalau banyak bisa dikatakan syirik akbar. Jadi kalau semuanya riya dalam semua amalannya maka bisa jadi syirik akbar. Syirik asghar manakala yasir, sedikitnya. Yasiru riya, sedikitnya riya adalah syirik asghar. Maka dalam hadis yang dhaif ya, riwayat Imam Tabrani, al-yasir minar riya syirik, sedikit dari riya itu syirik, yakni syirik asghar. Meskipun hadis dhaif tapi ini juga dipahami oleh para ulama tentang riya ini ya. Jadi dia termasuk syirik asghar. Dan banyak hadis yang sahih nanti ya ada disebutkan tentang bahwa riya ini syirik asghar. Dalil pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'un, surat An-Nisa ya, ayat 142. 142 ya. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka
bermaksud riya, yang ingin dipuji di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak bisa mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Kalaupun salatnya tidak zikir. Kalaupun ya puasa jarang zikirnya. Karena sebenarnya hanya untuk dipuji manusia saja. Jihad juga demikian. Padahal zikir itu menjadi utama dalam semua amalan. Orang yang paling utama berjihad, orang yang banyak berzikirnya. Orang yang utama dalam salat, yang banyak zikirnya. Orang yang paling utama dalam puasa, yang banyak zikirnya. Tapi sebaliknya, orang munafik justru wala yadhkurunallaha illa qalila. Karena apa? Karena sebenarnya amal yang dikerjakannya yuraunan nas, sekedar ingin dipuji manusia, ingin dilihat oleh manusia. Karya ini karakter orang munafik. Ini ayat ini Allah kabarkan ketika menyebutkan tentang orang munafik. Qala ta'ala mukhbiran anil munafikin. Allah menghabarkan di sini tentang orang munafik. Yakni yuraunan nas bi a'malim. Yang maksudnya mereka memperlihatkan amal-amal mereka di hadapan manusia. Yu'adduna a'malan salihatan la yuriduna biha wajhallah. Kata Syekh Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Jadi mereka menunaikan amal-amal soleh, dia bukan amal yang lain, amal soleh. Tapi itu la yuriduna biha wajhallah. Tidak menunaikan, melaksanakannya, menunaikannya tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar agar dipuji manusia saja ya, agar disanjung, agar diagung-agungkan, dielu-elukan ya. Di bahasa kitanya begitu. Dimuliakan. Diceritakan, ini orang soleh, ini orang yang banyak beramal, ini orang. Itu saja. Adapun aslinya ya, sedikit beramal dalam saat sendirian. Sedikit sekali dalam beramal saat tidak ada orang yang melihatnya. Jadi dia kalau ada orang yang melihat, dia banyak berbuat amalan. Seakan-akan orang mengiranya dia adalah orang yang rajin beramal. Nah, ini berarti riya. Ada niat yang terselubung, ya. Ada niat yang terselubung dalam hatinya, yaitu ingin dipuji manusia, ingin dilihat manusia. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, disebutkan dalil berikutnya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia. Dan ini juga dikatakan Syekh Fauzan ketika mencontohkan kalladzi yatasaddaq li ajli an yamdahan nas. Itu seperti orang yang bersedekah untuk dipuji manusia, agar dipuji manusia. Au yusalli au yatlubul ilm au yuaddi ay ibadatin minal ibadat la ragbata fi ta'ah was thawab wa inna ma yuridu bidzalika an yamdahahun nas wa yusnu alaihi wa hadha huwa riya. Fa huwa ar-riya, ya. Itu orang yang bersedekah mengharap pujian manusia, salat mengharap pujian manusia, menuntut ilmu mengharap pujian manusia. Dia tidak melaksanakan ibadah apapun ibadahnya kecuali ya pujian manusia, menginginkan pujian manusia. Bukan karena melaksanakan ketaatan, bukan karena ingin mendapatkan pahala, bukan, tapi ingin pujian manusia, ingin disanjung. Maka inilah riya. Wa hadza yuhbitul amal. Maka ini menghapus amalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap berjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaknya dia beramal saleh. Amalan tidak diterima kecuali yang pertama dalam ayat ini amal saleh, harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak berbuat syirik. Karena riya ini syirik ya. Menyekutukan Allah dengan pujian manusia, menyekutukan Allah dengan sanjungan manusia. Dan ini dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang berbuat riya itu berbuat syirik
dengan sanjungan manusia, pujian manusia, atau dengan makhluk yang lain. Sedangkan ujub, orang berbuat syirik dengan orang itu sendiri, dirinya sendiri, kagum dengan dirinya. Jadi menyekutukan Allah tapi dengan orang itu sendiri, dirinya. Kalau ujub kan berarti menyanjung diri, mengagungkan diri. Harusnya dia menisbatkan nikmat kepada Allah, mengembalikan nikmat kepada Allah, dia justru kepada dirinya. Nah, ini ujub. Makanya ujub itu syirik juga. Jadi syirik menyekutukan Allah dengan orang yang ujub itu sendiri. Kalau intinya syirik apa? Menyekutukan Allah dengan orang lain atau makhluk. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada makhluk. Nah, ini orang yang riya justru beribadah kepada Allah demi pandangan makhluk, demi pujian makhluk, demi pandangan manusia, pujian manusia. Lebih jelas lagi ibaratnya. Nah, dan Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Berarti orang-orang yang riya itu hapus amalannya, karena ini untuk mencontohkan amalan orang yang menyebut-nyebut amalannya. Karena menyebut-nyebut amalan itu hapus amalannya seperti orang yang riya. Nah, berarti dipahami dari ayat ini berarti orang yang riya itu hapus amalannya. Allah mengatakan apa? Wahai orang-orang beriman, jangan kau hapus amalan-amalanmu atau sedekah-sedekahmu dengan kamu mengungkit-ungkitnya atau dengan menyakiti yang menerima. Karena ini perumpamannya seperti orang yang menginfakkan hartanya tapi mengharap pujian manusia. Ya, ini kesamaan di sini, kesamaan apa? Kesamaan batal pahalanya. Kesamaan apa? Hapus pahalanya. La tubtilu shadaqatikum. Makanya Allah mengatakan apa? La tubtilu shadaqatikum. Ini serupa dengan ayat tadi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan orang yang paling didahulukan justru untuk dinyalakan api neraka untuknya orang yang riya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Inna awalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun ustushhida fi sabilillah. Orang yang pertama kali akan ditegakkan keadilan padanya adalah orang yang, ya, ini di antara mereka adalah yang mati syahid di jalan Allah. Justru api neraka dinyalakan pertama kali untuk mereka ini. Ini simpulannya karena riya. Yang pertama, yang berperang di jalan Allah, fa'utiya bihi, dia pun didatangkan, fa'arafa bihi ni'amah, lalu diperlihatkan kepadanya nikmatnya, dia pun mengakui itu nikmat Allah. Fa'arafaha, qala fama amilta bihi fiha. Apa yang telah kamu kerjakan dengan amalanmu? Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Qal qataltuka fika, aku telah berperang karenamu hatta ustushhidtu, sampai aku mati syahid. Qal kadzabta, kata Allah, kau berdusta. Lakinnaka qatalta aw fa'alta liyuqal huwa jari wa qad qil. Tapi tidaklah kau melakukannya kecuali karena sekedar agar disebut pahlawan, dan itu sudah disebutkan. Kemudian diperintahkan kepadanya untuk diseret atas wajahnya lalu dilempar ke neraka. Summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang kedua, seorang yang wasa Allah alaihi wa a'tahu min asnafil mal, orang yang Allah luaskan hartanya, Allah berikan berbagai macam harta kepadanya. Dia pun didatangkan lalu diperlihatkan nikmat kepadanya, dia pun mengakui itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau telah kerjakan dengan harta yang Allah berikan kepadamu? Qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfik fiha ila anfaqtu fiha lak. Tidak ada satupun jalan yang kau cintai ya Allah untuk engkau infak di dalamnya kecuali aku infak di jalan karena engkau, ya. Allah mengatakan kau kadzabta, engkau berdusta. Akan tapi engkau mengerjakannya agar kau disebut dermawan. Dan itu sudah disebutkan. Maka kemudian diseret atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, seorang yang belajar menuntut ilmu lalu mengajarkannya atau membaca Quran, lalu didatangkan kepadanya, dipertunjukkan kepadanya nikmatnya, lalu dia pun mengakui nikmatnya. Ya.
Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan dari nikmat yang telah Allah berikan padamu? Qal, ta'alamtu ilm. Aku menuntut ilmu. Wa 'allamtuhu, aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an. Aku membaca Quran karenamu. Qal, kadzabta. Allah katakan apa? Engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim. Akan tapi engkau belajar untuk disebut dengan alim. Wa qara'ta. Dan kau membaca qara'ta liyuqal huwa qari. Kau baca Quran agar disebut qari. Ini waqad qil dan sudah disebut. Maksudnya kau pun mendapatkan pujian itu. Kau pun mendapatkan nama itu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Sama nasibnya. Lalu dilempar ke neraka. Hadis Muslim. Maka orang yang riya akan Allah justru perlihatkan keburukan-keburukannya. Orang yang biasa memperlihatkan dan memperdengarkan kebaikan-kebaikannya, Allah akan perdengarkan kepada orang lain keburukan-keburukannya. Man sama Allah bih. Ya, man sama Allah bih. Barang siapa yang memperdengarkan kebaikan-kebaikannya, Allah akan perdengarkan keburukan-keburukannya. Wa man ra'a Allah bih. Dan barang siapa yang riya memperlihatkan kebaikan-kebaikannya, Allah pun akan perlihatkan keburukan-keburukannya. Jadi kata Imam Khattabi makna hadis ini, maknahu man amila amalan ala ghairi ikhlas innama yuridu an yarahu an-nas wa yasma'uh juziya ala dalika bi annahu yushhir au yusharhu au yushiruhu wa yufaddihu fayabdu alaihi ma kana yubtinuhu wa yusirruhu min dalika wallahu a'lam. Jadi maknanya seperti yang saya katakan tadi. Kata Imam Khattabi, barang siapa beramal tidak ikhlas tapi menginginkan agar dipuji manusia, dilihat manusia, didengar oleh manusia, ya, maka dia akan dibalasi sesuai dengan itu. Yaitu dia akan menjadi terkenal, diperlihatkan kepada manusia borok-boroknya sehingga nampak apa yang disembunyikan. Yang disembunyikan apa? Keburukan. Niat yang tidak benar. Yang disembunyikan apa? Ya, sesungguhnya, ya. Wa yusirru, dan apa yang dia niat terselubung di dalamnya, min dalik wallahu a'lam. Jadi yang enggak nampak jadi nampak semua malah, ya. Ini kalau orang biasa riya. Ya. Dan Nabi SAW mengkhawatirkan ini riya. Akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian syirik asghar. Qala atau qil dikatakan pada Rasulullah, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu syirik asghar? Qal ar-riya. Itu riya. Ada hadis yang lebih dahsyat dari ini. Nabi SAW sabda, "Ala ukhbirukum mimma akhwafu alaikum indi min masih dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih dahsyat menimpa kalian daripada fitnah al-masih dajjal? Qala bala ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu wahai Rasul. Qal syirkul khafi, yaitu syirik yang terselubung. Syirik yang sembunyi, tersembunyi. Yaitu qama rajulun yusalli, seorang berdiri untuk salat, fayuzayyinu salat, lalu percantik salatnya, lima ra'a min nadar rajulin, karena dia melihat ada orang yang memperhatikan dia sedang salat. Ini ya jelas sekali lebih dikhawatirkan oleh Nabi karena fitnah dajjal ada waktunya. Fitnah Dajjal di akhir zaman berlaku hanya 40 hari. 40 harinya, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari berikutnya seperti sepekan, dan hari sisanya seperti hari-hari kalian. Jadi kalau dianggap 40 harinya tadi seperti setahun 2 bulan, ya lebih sekian hari, ya. Nah, dan sering kita sebutkan karena riya itu menimpa siapa saja, ya, tidak pandang bulu, orang berilmu, tidak berilmu, orang kaya, miskin, semua bisa terpapar riya. Makanya dia sangat mengerikan, dahsyat, menghancurkan amalan, merusak amalan. Hadis yang tadi bahkan dikatakan dhaif, meskipun dhaif tapi dikatakan sahih oleh Imam Hakim, yaitu hadis apa? Al-yasir minar riya syirik. Yasir sedikit dari riya itu syirik. Karena banyaknya udah bukan syirik asghar lagi tapi syirik akbar.
Kalau orang semuanya karena pujian manusia, ya berarti memang syirik akbar. Beramal memang untuk selain Allah, bukan untuk Allah. Ya. Jadi beramal bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah, untuk pujian manusia, sanjungan manusia dan seterusnya. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, al-mura'i yuridu an yagliba qadarallah fihi. Wa huwa rajulun su' yuridu an yakulun nas wa huwa salih. Seorang yang riya itu ingin mengalahkan takdir Allah kepadanya. Seperti orang yang jelek karakternya misalnya, lalu dia ingin dipuji manusia, dikatakan dia orang saleh. Fa kaifa yaqulun waqad hilla min rabbih mahalal irdiya fala budda min qulubil mu'minin an ta'rifuhu. Maka bagaimana mereka akan mengatakan, ya, memujinya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan dia pada tempat orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Maka pasti di hati manusia kaum mukminin pun akan kapan waktunya tahu bahwa ini orang rendah. Meskipun mengharap orang mengetahuinya dia ada orang baik, orang yang saleh, orang yang alim, akan nampak juga tetap asliannya, ya. Karena riya. Idza ra'al abdu yaqulullah unduru ila abdi kaifa yastahzi bi. Waruya, yani Imam Qatadah mengatakan, idza ra'al abd, apabila seorang itu riya, Allah mengatakan unduru ila abdi, lihatlah kepada hambaku. Bagaimana hambaku menghina aku, mengolok-olokku, merendahkanku. Jadi seakan-akan Imam Qatadah mengatakan orang yang riya itu sama saja orang yang menghina Allah, gitu loh. Karena bagaimana mungkin dia berbuat riya sementara dia tahu Allah itu melihatnya. Dan bukankah sebaik-baik sanjungan adalah sanjungan dari Allah, sebaik-baik pujian adalah pujian dari Allah. Kenapa masih hanya mengharap pujian makhluk, sanjungan makhluk yang hina, yang nilainya rendah? Ya, ini bukan sesuatu yang istimewa, istilahnya begitu. Nah, ini maka dikatakan, ya, orang yang riya, kata Imam Qatadah, sama saja menghina Allah. Allah mengatakan kepadanya, bagaimana mungkin, atau lihatlah kepada hambaku bagaimana dia menghinaku. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, lil mura'i salas alamat. Orang yang riya itu ada 3 tanda. Catat ini. Apa itu tandanya? Yaksul idakana wahdah. Dia akan malas kalau sendirian. Semangat kalau ada orang lain. Wayanshid idakana finnas. Dan dia semangat kalau di tengah-tengah manusia. Kalau sholat sunnahnya di masjid, habis ba'diyah itu biasanya atau qobliyah, datang ke masjid, dia lama berdirinya. Tapi kalau bahkan sholat wajib di rumah, seperti mematuk ayam. Ayam mematuk makanan. Seorang mengamati matahari, yarkubu syamsa, fa idza gharabat, apabila matahari telah terbenam, lalu dia bangun untuk sholat asar. Makanan yankur arba'an, lalu dia mematuk 4 kali. Kata Nabi, mematuk 4 kali. Ya. Tilka sholatul munafik, kata Nabi, itu salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Salat hanya jadi menunda-nunda waktunya dan dia malas kalau sendirian. Idaki wayan syatu atau wayan syatu idakana finnas, dan dia semangat kalau di tengah-tengah manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, wayazidu fil amal ida usniya alaih. Dia akan bertambah semakin giat beramal atau menambah amalannya kalau dipuji. Wayankus ida zumma bihi. Tapi akan berkurang amalannya kalau dicela. Jadi celaan dan pujian manusia masih ngaruh kepadanya. Padahal harusnya kalau orang mukmin itu benar-benar beribadah kepada Allah, pujian dan celaan tidak berpengaruh padanya. Tidak berpengaruh pada ibadahnya, tidak berpengaruh kepada ketaatannya. Karena dia beribadah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dia berharap hanya kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pahala dari makhluk. Mau orang mau apa kayak terserah, ya, itu urusan dia dengan Allah. Urusanku beribadah, tidak ada pengaruhnya dia. Dia akan terus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu
wa taala. Jadi pasang surutnya keimanannya, pasang surut amalannya tidak ada pengaruhnya dengan cemoohan pujian manusia kepadanya. Itu orang yang ikhlas. Tapi orang yang ria, waduh. Kalau lagi dicemooh, surut imannya, amalannya. Alah, kalau sudah begini buat apalah beribadah? Dunia sempit rasanya. Sudah sungguh-sungguh beribadah masih dicela juga. Karena dia ria. Coba dia ikhlas. Dia tidak akan surut amalannya, surut keimanannya, futur dalam beramal karena pujian manusia. Tidak akan begitu. Apa pedulinya makhluk? Makhluk bukan urusan penentu diterima atau amal atau tidak diterimanya amalanmu. Senang saja, Allah yang mengatur. Yang penting syarat pertama ikhlas sudah termasuk. Yang kedua, mencontoh Nabi sudah benar. Kecuali ada orang beramal tidak sesuai contoh Nabi lalu kemudian diingatkan, terus merasa ini kamu bukan penentu amal. Ya, bukan penentu amal, tapi saya sudah mengingatkan tentang kalau tidak sesuai contoh Nabi tidak diterima. Kamu telah berpayah-payah pada hal yang mubadir, sia-sia. Ya. Dan kalau seperti ini diingatkan kemudian malah cuek, ini salah. Karena dalam kondisi mengamalkan tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW. Tapi kalau kita sudah sesuai contoh Nabi, di atas sunnah, lalu kemudian benar-benar ikhlas, berusaha ikhlas, masih ada cemoohan, celaan manusia, peduli amat. Tak usah dipedulikan. Contoh kasus, ya misalnya berjilbab di kampung sendirian, istiqomah. Lalu kemudian ada celaan orang. Itu paling sebentar, ya kan? Sebentar lagi paling copot dia, nggak lama. Udah jangan dipedulikan. Kita sudah berusaha sesuai sunnah, berusaha juga tidak mengharap pujian makhluk, sanjungan makhluk, kerjakan, ya. Tidak perlu dicopot jilbabnya kemudian gara-gara paling itu sebentar. Omongan seperti itu biarkan saja. Ya. Itu paling nggak lama kan gitu. Lama. Namanya juga orang kadang masih meragukan akan kesungguhan kita, tidak masalah. Tumben ke masjid, biasanya nggak ke masjid, paling nggak lama kan gitu. Biarin aja orang ngomong, terus aja ke masjid ya. Bahkan dengan keikhlasanmu mungkin bisa jadi menjadi daya tarik orang lain untuk masuk ke masjid. Sebenarnya ada apa? Kenikmatan apa yang dirasakan orang ini? Kok bisa dia ke masjid terus di tepat waktu ada dia datang ke masjid sholat? Orang-orang awam kadang melihat juga dan ingin mengetahui apa rasanya sampai orang kok bela-belain untuk sholat. Padahal mungkin dalam kesibukan. Semua manusia dalam kesibukan. Tapi ini orang bisa tetap sholat 5 waktu ke masjid dan seterusnya. Kesungguhannya, keikhlasannya mungkin bisa jadi justru menjadi dakwah, ladang dakwah bagi orang lain untuk kemudian dia juga ke masjid. Ya, pasti. Dan berapa banyak yang demikian keadaannya. Makanya teruslah beramal ya, bahkan kadang meskipun belum ikhlas sampai Allah berikan keikhlasan. Awal-awal orang menuntut ilmu kadang begitu, masih ria, masih mengharap pujian makhluk ya. Masih belum ikhlas, ingin disebut alim dan seterusnya. Sampai Allah berikan ikhlas. Allah karuniakan ikhlas. Alhamdulillah, kalau sudah dikaruniai ikhlas, maka pujian dan sanjungan tidak akan ada pengaruh bagi Anda. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar ya, yaitu taufik untuk bisa ikhlas dalam beramal. Yang berarti cuma 2 ya. Tadi Ali mengatakan apa? Tanda orang yang ria ada 3. Malas ketika sendirian, semangat ketika di tengah-tengah manusia. Berarti yang kedua, bertambah amalan di saat dipuji. Yang ketiga, berkurang beramal ketika dicela. Mungkin itu maksudnya. Karena tidak ada kelanjutannya. Jadi 3 ini maksud itu. Dan
Salah satu ulama salaf yang masyhur yaitu Fudail bin Iyad pernah mengatakan tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amalan karena manusia itulah riya. Jadi nggak jadi sholat karena nanti disebut nggak ikhlas. Nggak jadi sedekah karena nanti nggak ikhlas, dibilang nggak ikhlas. Ya, nggak jadi berziarah karena nanti dibilang nggak ikhlas. Nggak jadi nolong anak yatim karena takut disebut nggak ikhlas. Justru itulah riya. Berarti kamu masih mengharap pujian manusia. Meninggalkan amalannya apa? Karena takut dicela soalnya. Berarti masih mengharap sanjungan dan pujian manusia. Itulah riya. Tarkul amal li ajli nas riya, wal amal li ajli nas syirik. Dan beramal karena manusia itu syirik. Ini syirik. Bisa asghar, bisa akbar. Tadi saya katakan ya. Kalau semua amalannya karena manusia, karena itu syirik akbar. Karena berarti menyekutukan Allah dengan manusia. Ya. Yang ikhlas itu adalah an yu'afiyakallah minhuma. Yang dimaksud ikhlas itu adalah engkau diselamatkan oleh Allah dari keduanya. Atau Allah menyelamatkanmu dari keduanya, dari meninggalkan amal karena manusia atau beramal karena manusia. Nah, dan ini terjadi kadang memang yang disebutkan Fudail ini terjadi ya. Ada orang yang pekewuh, bahasa kita apa? Pekewuh, nggak jadi beramal karena pekewuh. Nanti kalau sudah haji jadi disebut Pak Haji, enggak jadi belum dulu nanti enggak marah disebut Pak Haji. Nanti kalau disebut Pak Haji akhirnya riya. Takut riya. Takut riya itu justru malah riya itu sendiri. Ya, amalkan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin niatnya belum benar sambil memperbaiki niat. Makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu untuk memperbaiki niat. Majelis ilmunya jauh, jadi masih ada waktu untuk memperbaiki niat, ya kan? Durasi antara majelis ilmu ke satu jauh, masih bisa untuk memperbaiki niat. Ibadahnya jauh, masjidnya jauh, itu semua untuk memperbaiki niat. Ya. Ada waktu untuk memperbaiki niat. Allah berikan tenggang waktu yang lumayan untuk kita memperbaiki niat. Ya, di awal mungkin gak ikhlas, tapi sambil jalan ternyata, oh iya, ingat terus semua. Oh, buat apa pujian makhluk? Buat apa sanjungan makhluk? Gak peduli. Akhirnya karena Allah, ya, niatnya karena Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari pahalanya, balasan surganya dan yang lainnya. Dan orang yang meninggalkan karena takut riya atau disebut riya, justru ini berarti mengikuti syaitan. Ya. Dan akhirnya apa? Meninggalkan kebaikan. Maka ingatlah, selagi amalan itu pendorongnya adalah niat kebaikan, dan amalan itu juga secara zatnya adalah amal yang baik, amal soleh, karena contoh dari Nabi, dicontohkan Nabi, ya, maka jangan sekali-kali meninggalkan amalan karena adanya terbesit khawatir tidak ikhlas, khawatir riya, ya. Bahkan seorang tadi harus bersungguh-sungguh, seorang tadi harus melawan hawa nafsunya, berjihad melawan dirinya agar ikhlas. Jangan kalah dong gitu maksudnya. Jangan kalah dengan hawa nafsunya atau setan yang membisikinya. Bahkan seharusnya dia berusaha untuk menegur hatinya, ya, agar takutnya, malunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari dikatakan Fudail bin Iyad. Jadi al amal min ajli nas syirik wa tarkul amal min ajli nas riya. 6. Dan orang lain, para ulama yang lain juga mengatakan man tarakal amal khaufan minal ikhlas faqad tarakal ikhlas wal amal. Orang yang beramal, orang yang meninggalkan amalan karena takut tidak ikhlas, justru berarti dia meninggalkan dua hal, meninggalkan amalan itu dan meninggalkan ikhlas.
Kalau yang tidak ikhlas saja dia masih beramal ya, tidak meninggalkan amal. Tapi yang takut enggak ikhlas justru khawatirnya dia tidak dimudahkan lagi untuk beramal amalan seperti itu. Karena dia tinggalkan soalnya. Lama-lama ditinggalkan. Ya. Coba saja kalau orang khawatir tidak ikhlas ibadah haji yang dikerjakannya, pasti benar-benar dia tinggalkan hajinya, ditunda lagi, malah nggak haji. Iya nggak? Atau orang yang khawatir tidak ikhlas di saat sodako, akhirnya dia nggak jadi sodako, tidak ke sana, tidak ke sini, tidak kemana-mana akhirnya. Ya, hartanya pun akhirnya juga nggak kemana-mana, dimakan dirinya juga nggak, malah akhirnya kecopetan, malah banyak kesialan yang terjadi akhirnya. Nah, maka setidaknya adalah menjaga amal itu walaupun masih nggak ikhlas. Lalu kemudian terus beramal sampai Allah berikan ikhlas. Ini dimaksud para ulama bahwa di awal mungkin menuntut ilmu tidak ikhlas, maka terus menuntut ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu, engkau akan mengerti pentingnya ikhlas, mengerti bahwa amal butuh ikhlas, maka engkau pun beramal nantinya ikhlas. Tapi kalau kita meninggalkan ilmu, makin jahil, syaitan datang terus membisikkan dan akhirnya kita bodoh terus dan tidak pernah ikhlas, tidak pernah pula beramal. Itu yang dimaksud. Maka meskipun ada bisikan-bisikan seakan-akan menunjukkan kita tidak ikhlas, tetaplah beramal ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita dengan hawa nafsu kita sehingga kemudian Allah karuniakan ikhlas. Dan ini karena penyakit yang berbahaya. Kalau dibiarkan, riya ini memang menggerogoti. Makanya dia lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Dajjal ada tempo waktunya. Dajjal akhir zaman. Dajjal hanya sekali dalam sepanjang hidup manusia. Hanya 40 hari hidup durasinya. Dajjal diperingatkan seluruh para nabi. Dajjal ya datang akhir zaman. Tapi riya tidak hanya waktu akhir zaman. Kapanpun, dimanapun, siapapun tidak pandang bulu. Ya. Alimkah, solehkah, jahilkah, ya, tidak solehkah, semua sangat mungkin terpapar riya. Tapi jikalau seorang semakin tidak mau menuntut ilmu, akan mudah lagi tambah riya. Ya. Karena hakikat Allah, maksudnya beramal karena Allah, ikhlas karena Allah, itu tidak ada padanya kalau orang yang jahil itu. Maka semakin rentan untuk riya. Maka menuntutlah ilmu hingga kau nanti tidak riya. Nah, meskipun awalnya niatnya ijazah, gelar, pangkat, ya, niatnya disebut alim, tapi masih ada banyak waktu untuk memperbaiki. Nah, mungkin sampai sini ya kawan. Ada yang ditanyakan? Kondisinya lagi nggak enak, rasa di perut lagi nggak enak. Fadhil. Bagaimana misalkan seseorang itu online. Ya, ini tetap belajar ini nih ya. Maaf muskilah. Kalau tetap belajar, maaf muskilah. Jadi itu bukan meninggalkan, namanya berpindah dari satu amal ke amal yang lainnya. Ya. Berpindah dari satu wasilah ke wasilah yang lainnya. Maaf mana? Jadi tidak ada masalah. Demikian keadaannya tidak masalah. Tapi yang meninggalkan totalitas karena takut riya tadi, maka keliru besar, kesalahan besar. Karena orang semakin jauh dari ilmu, makin bodoh. Makin bodoh, makin dimudah untuk ditipu, ditikung oleh syaitan. Ya, harusnya masuk surga, ditikung masuk neraka. Ya kan? Mau? Ditikung cinta aja sakit, apalagi tikung. Dan ini tambahan mungkin ya, para ulama riya mengkategorikan riya ini dosa besar ya. Seperti semua para ulama semuanya
Karena ini bukan lagi ya ini bahasan samar ya, jelas sekali. Imam Dhahabi, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, Al-Haytami dan seterusnya, para ulama semuanya memandang ini dosa besar. Dan ada juga yang mengatakan riya itu hakikatnya adalah menuntut atau mencari apa yang jadi mencari dunia dalam beribadah. Atau dengan istilah lain mencari kedudukan di hati manusia dengan ibadah yang dikerjakannya. Inilah riya. Wa asluhu talabul manzilah fi qulubin nas. Mencari kedudukan di hati manusia. Ini dikatakan Imam Qurtubi ya. Mengatakan riya itu adalah mencari kedudukan di tengah manusia. Jadi di hati manusia. Dia disebut alim, disebut saleh ya. Dan dalil masuk neraka menunjukkan memang haram, dosa besar riya itu ya. Bahkan kerasnya hukumannya menunjukkan haramnya riya. Dan sebaliknya berarti anjuran dan akan wajibnya ikhlas dalam beramal. Imam Ibnul Jauzi membagi amal itu ada 3. Kata beliau, amal yang ikhlas karena Allah, yang dia tidak memaksudkan kecuali itu, maka ini amal diterima. Kata beliau, amalun khalisun lillah wa huwa ma lam yaqsid bihi siwa fahadal maqbul. Amal yang pertama apa? Ikhlas karena Allah, tidak ada maksud dalam beramal kecuali karena Allah. Maka amal seperti ini diterima. Yang kedua, amalan li ajlil khalqi, amal karena mengharap apa yang di sisi makhluk. Laulahum ma'umil. Kalau bukan karena mereka enggak akan beramal. Kalau bukan karena mereka tidak akan diamalkan. Fahadal mardud. Maka amal yang seperti ini, amalannya apa? Mardud, tertolak. Ya. Wa huwal al-murad bi qauli fil hadis al-akhar. Dan ini yang dimaksud dalam hadis yang lain yang dikatakan oleh Nabi, innama qara'ta liyuqal fulanu qari. Ya. Engkau membaca Al-Quran agar disebut qari. Lah ini yang sudah dimaksud. Karena dalam amal seperti ini berarti ada apa? Ada penggabungan. Kata beliau, wa amalun yajtami'u fihi qasdul haqqi wal khalqi. Berarti dalam beramal tadi, orang membaca Quran ada 2 tujuan bergabung di situ. Tujuan karena kebenaran baca Quran dan juga karena sanjungan makhluk. Juga seperti orang yang sholat dengan maksud mengharap pahala, juga mengharap pujian makhluk. Ya. Dan ini yang dimaksud dengan syirik yang dimaksud dalam hadis, syirik asghar tadi. Di sini tidak disebutkan yang ketiganya ya. Jadi disebutkan adanya 3 tapi baru sebutkan 2. Dinukil dari kitab Kasful Muskil min Hadis Sahihain. Jilid 3 halaman 587. Allah mengancam neraka ya bagi orang-orang yang riya. Allah mengancam neraka wail bagi orang-orang yang riya. Fawailun bukan neraka wail, apa? Lembah wail di Jahannam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi orang yang dapat wail itu yang lalai dari salatnya dan riya dari salatnya. Kan 2 ya tadi. Alladzina an salatihim sahun alladzina hum yuraun ya, yang riya. Dan wail ini apa? Lembah di neraka Jahannam. Yang kalau ada gunung-gunung dunia lewat di atasnya lembah wail ini, diperjalankan di atas lembah wail ini pasti akan meleleh. Gunung-gunung dunia tadi akan meleleh. Dahsyatnya lembah wail ini. Panasnya, ngerinya, ya, siksa di dalamnya. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Maaf tadi
Setelah itu ada riya. Nah, yang satu lagi yang syirik apa? Tuh takut dicela. Salah ya. Oh, salah. Hudel mengatakan beramal. Tadi saya nukilnya dari mana? Dari kitab ini. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Sedangkan beramal karena manusia itu syirik. Jadi amal ditinggalkan karena takut manusia, takut disanjung, malah itu riya, itulah riya. Ya. Itulah riya. Takut disebut tidak ikhlas atau takut disebut ini orang sangat dermawan, malah itulah riya hakikatnya ya. Tapi beramal karena manusia itulah syirik. Ya, ini syirik asghar. Karena berarti menduakan Allah dalam beramal. Seorang harus beramal karena Allah saja. Ikhlas, tidak ada niat-niat yang lainnya. Hanya karena Allah saja. Tidak boleh niat-niat duniawi. Mengharapkan pahala pujian manusia, yakni pahala di sini balasan dari manusia. Adapun balasan dari Allah boleh. Dan karena ini kategori ikhlasnya adalah mengharap pahala dari Allah, mengharap sanjungan dari Allah, mengharap agar Allah cinta kepada kita. Itu boleh. Kita beribadah agar semakin dicintai Allah, diridhai oleh Allah. Memang itulah tujuan dari kita beribadah. Ya, mengharap surganya. Karena berharapnya kepada Allah maka boleh. Tapi berharapnya kepada makhluk maka tidak boleh. Karena kita hamba Allah, bukan hamba makhluk. Karena kita hambanya Allah, bukan hambanya makhluk. Kita itu di hadapan makhluk lainnya merdeka. Ya, sama posisi kita adalah hamba Allah. Jadi tidak boleh seorang memperbudak orang lain. Ya. Kecuali memang perbudakan dalam arti karena perang ya. Tapi dalam arti orang merdeka aslinya tidak ada hal-hal lain yang untuk disuruh-suruh seenaknya. Ya. Itu tidak boleh. Hatta dalam mempekerjakan pun bukan karena kita memperbudaknya, tetapi karena sebagai bentuk ya tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab, kewajiban dan haknya, itu saja. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Jarang aktif ibu-ibu nih. Apa karena kesindir semua Bu ya? Kalau sum'ah itu gimana? Sum'ah tadi, man sama Allah sama Allah bih. Man sama sum'ah itu ingin didengar oleh manusia. Sama riya hakikatnya. Cuma istilahnya saja sum'ah. Didengar ya, dengar suaranya yang baca Quran, biar suaranya didengar. Ya. Jadi dia memperdengarkan kebaikan-kebaikannya termasuk sum'ah. Kan agar didengar ya. Dia menyebutkan diri kebaikan-kebaikannya termasuk sum'ah. Agar didengar soalnya. Siapa dia, ya kan gitu. Maka kadang ya istilahnya diistilahkan lebih gampangnya riya gitu, Pak. Hakikatnya ya sebenarnya membedakan itu untuk karena dari kata sama mendengar jadi sum'ah. Dari kata ro'a melihat maka riya. Hakikatnya sama, maksudnya dua-duanya adalah ibadah yang keliru, salah, amalan yang salah, riya gitu ya. Enggak orang misalkan memuji gurunya agar dirinya terangkat, ya, itu riya juga, terselubung dalam hati. Ya. Atau seorang mengunggulkan orang lain agar dirinya juga unggul, ya itu sama dia. Atau memperdengarkan kepada orang lain cerita-cerita yang ada maksud agar dirinya terangkat, puji dirinya, ya sama. Hakikatnya riya juga kan. Nah, jadi tidak mengkisahkan dirinya, mengkisahkan orang lain, tapi agar dirinya terangkat. Sama, niat terselubung, ada niat terselubung. Nah, cukup Pak? Halas, Masya Allah. Ini ada tugas mendadak juga saya. Semoga dimudahkan. Saya harusnya mau pulang ke Subang langsung, tapi ini kayaknya Ustadz Ahmad Subakir di satu tempat juga berhalangan. DKM-nya kenal saya, langsung menghubungi saya. Jadi ini lanjut ke tempat itu, tempatnya Ustadz Ahmad Subakir ngisi hari ini. Ya, maka
dicukupkan sampai sini mungkin ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita terus mudah untuk beramal saleh, ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bi hadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.